Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Anggota kami terdiri dari pertama saya sendiri yaitu Zakiatul Munawaroh, yang kedua ada Yuda Nurul Maizah, yang ketiga ada Alna Fajriyati Nuriyah. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang berdasarkan pada paham konstruktivis. Menurut Slavian, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang dimana siswa ini belajar dan juga bekerja dalam suatu kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya itu terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Dalam suatu pembelajaran kooperatif, hal ini mengutamakan kerjasama yang nantinya akan terjalin antar siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif ini yaitu dapat memberikan kesempatan untuk siswa agar lebih berusaha mengembangkan kemampuan belajarnya. Hal ini dikarenakan dalam suatu proses pembelajaran kooperatif, siswa ini dituntut untuk selalu aktif dalam belajar melalui kegiatan kerjasama antar kelompok atau dalam kelompok. Pembelajaran melalui strategi kooperatif ini bisa memungkinkan semua siswa dapat menguasai materi secara menyeluruh terhadap tingkat penguasaan yang relatif sama atau sejajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda Nurmaiza yang akan membahas tentang metode dan strategi dari pembelajaran kooperatif. Perkenalkan, nama saya Yuda Nurul Maiza, NIM 933705919. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode dan strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk kerjasama, saling membantu, mengkonstruksi konsep-konsep, menyelesaikan persoalan inquiry. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, di mana guru menyampaikan semua tujuan yang ingin dicapai dan memotivasi siswa untuk belajar selalu. Yang kedua, menyajikan sebuah informasi dengan melalui sebuah demonstrasi dan bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif agar siswa melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, seseorang guru membimbing kelompok dan belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Yang kelima, mengevaluasi hasil belajar dengan materi yang telah dipelajari atau meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada siswa, baik hasil upaya individu ataupun kelompok. Untuk yang kedua yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Adapun strategi yang harus ditempuh diantaranya yang pertama, seorang guru membuat sebuah kelompok. Yang kedua, seorang guru memberikan topik pelajaran yang harus diselesaikan. Yang ketiga, seorang guru merangkai bahan belajar dengan jelas agar peserta didik dapat memahami sebuah materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang keempat, setiap individu masuk dalam kelompok 4-5 orang. Yang kelima, di dalam kelompok terdapat diskusi pembagian tugas antar individu. Yang keenam, setiap individu mengerjakan bagian tugas yang telah ditugaskan. Yang ketujuh, melakukan rangkuman atas hasil yang diperoleh. Yang kedelapan, terjadi diskusi dalam kelompok, saling melengkapi dan berinteraksi. Yang kesembilan, diskusi kelas di mana setiap kelompok mendengar presentasi dari tiap-tiap kelompok yang akan berdiskusi pada hari itu. Saya Alna Fajriyati akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan ciri-ciri pembelajaran kooperatif.
Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tujuan model pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif ada 3, yaitu hasil belajar akademik. Dalam belajar kooperatif dapat dikembangkan untuk mencakup beragam tujuan sosial, juga dapat memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas belajar akademis. Yang kedua yaitu penerimaan terhadap individu. Pembelajaran kooperatif juga dapat memberi ruang kepada siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dan saling bergantung pada tugas-tugas akademik. Dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan saling menghargai terhadap perbedaan individu. Yang terakhir yaitu perkembangan keterampilan sosial, yaitu mengajarkan pada siswa keterampilan dalam bekerja sama dan berkolaborasi, bekerja sama dengan teman satu kelompok dalam menyelesaikan tugas dan masalah terkait pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat model pembelajaran kooperatif. Ada 4, yaitu yang pertama siswa diajari dan dalam struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu siswa yang berprestasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih untuk belajar. Yang ketiga yaitu dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-teman dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif untuk proses belajar mereka nanti. Yang terakhir yaitu pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan etnik yang berbeda. Yang ketiga yaitu ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa ciri-ciri yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama, siswa dalam kelompok secara kooperatif dapat menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, ataupun yang rendah. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan gender. Yang ketiga yaitu penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Pembelajaran kooperatif tidak hanya mengajarkan kepada peserta didik untuk bekerja sama, akan tetapi juga mengajarkan untuk menyelesaikan materi secara mandiri, tidak membeda-bedakan unsur sosial seperti ras, suku, dan budaya, dan penghargaan yang tinggi terhadap kelompok-kelompok.